ini merayakan kasih, kebaikan, kesetiaan, pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Yang setuju sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi dia. Dia Tuhan yang luar biasa, amen. Mari kita puji dia, naikkan suaramu baginya. Hey, 1, 2, 3, come on. Ku tahu yang penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, oh, ku yakin. Hey, dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin. Dan kita semua yang percaya katakan, ku yakin. Mari angkat panji Tuhan, serukan. Ku angkat panji, oh, jatah menang atas maut yang penebus. Yesus penebus yang penebus. Hey, dia hidup. Bagi Tuhan segala pujian. Terima kasih Tuhan. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Ku angkat panji, oh, jatah menang atas maut yang penebus. Yesus, dia hidup. Bagi saudara dan saya, ya, dia hidup. Come on, church, one more time. Dia penebus, Yesus penebus. Dia hiduplah, dia penebusku. Dia hiduplah. Segala pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Shout haleluya. Come on, church, shout haleluya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Happy Sunday, GBI Gilgal Manado. Mari bersama bertepuk tangan kita mau menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Come on. Dari ufuk hilang gemilang, laksana kencana.
bangkit berdiri. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu
perbuatan-Mu bagi setiap kami. Kami mau lebih dalam lagi untuk menyembah Engkau Tuhan di siang hari ini. Karena Engkau saja yang layak menerima pujian kami. Yes, Jesus. All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you all things, and to you are all things. You deserve the glory. All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. Yang layak dengan setiap pujian kami. You are worthy of it all. We lift our hands to praise you, Lord. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You deserve it all. You deserve it all. Oh Lord. Biar setiap pujian kami Tuhan naik ke hadapan-Mu bagaikan dupa yang berbau harum Tuhan. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan sampai waktunya Engkau kembali Tuhan. Engkau tetap Tuhan di hidup kami, bertahta atas hidup kami Tuhan. Karena itu Tuhan, siang dan malam kami tetap terus mau menyatakan Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. One more time, we make you go.
Amin. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang lebih meriah buat Yesus Tuhan. Kami menyambut Bapak Ibu yang hadir dalam ibadah raya GBI Gilgal, baik yang secara onsite maupun yang secara online. Kami ucapkan selamat datang. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah raya GBI Gilgal, kami juga mengucapkan selamat datang dan ada barcode yang ada di layar. Kalau Bapak Ibu ingin mengenal lebih jauh tentang GBI Gilgal, bisa scan barcode yang di layar dan akan ada hamba-hamba Tuhan yang akan menghubungi Bapak Ibu sekalian. Dan salah satu nilai yang dibangun di GBI Gilgal adalah family. Untuk itu kita akan ada family time. Apa itu family time? Family time adalah waktu 1 menit yang diberikan buat setiap kita untuk kita bisa kenal lebih jauh lagi orang-orang yang di kiri kanan muka belakang kita. Tujuannya adalah untuk menjadi satu keluarga di GBI Gilgal. Pertanyaan family time kali ini adalah masih seputar kemerdekaan. Masih ingat gak pahlawan kemerdekaan yang kamu ingat siapa? Oke, family time dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih buat kerjasamanya. Dan saya akan menyampaikan pengumuman sepanjang minggu berjalan. Pada tanggal 23 Agustus, gereja kita akan berulang tahun yang ke-21 tahun. Dan kita akan merayakannya dalam ibadah kita, baik ibadah raya yang pertama, kedua maupun yang ketiga. Dan ibadah raya kita akan dipimpin oleh pastor senior kita, yaitu Pastor Juan Mogi dan juga Gilgal Worship. Jadi kan pastikan Bapak Ibu semuanya bisa hadir dengan cara scan barcode yang ada di layar untuk reservasi tempat biar kita bisa beribadah dengan nyaman. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah reservasi nanti akan diberikan barcode ke WA masing-masing. Pada bulan September, tanggal 5 September 2026, gereja kita juga akan mengadakan seminar New Life. Apa itu New Life? New Life adalah satu momen di mana kita bisa mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan dan mengubahkan kehidupannya kita. Dan biarlah kita bisa mengikutinya pada tanggal 5 September 2026 pada pukul 9 sampai dengan selesai. Kita akan saksikan video berikut ini. Shalom, perkenalkan nama saya Frida Ahau Lambung, umur 46 tahun, saya sudah menikah. Sebelum saya mengikuti New Life, ketika ada masalah dalam keluarga, saya mudah emosi, suka marah-marah, bicara kasar, dan sulit untuk mengampuni. Setelah saya mengikuti New Life, banyak perubahan yang terjadi. Emosi terkontrol, tidak marah-marah, tidak suka bicara kasar, dan mudah untuk mengampuni. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Anda untuk mengikuti New Life dan alami momen yang mengubahkan hidup dan mendatangkan terobosan. Iya, mari setiap kita yang rindu untuk kita diubahkan, kita bisa mengikutinya, daftarkan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang ingin kita lihat bahwa kehidupannya juga berubah, bisa kita daftarkan. Dan bagi Bapak Ibu untuk memberikan persembahan ada amplop-amplop yang ada di kursi. Kami udah siapkan juga kotak persembahan yang ada di tengah maupun yang ada di pintu depan keluar nantinya. Amplop-amplop bisa dimasukkan di sana. Dan saya mengundang kita semuanya untuk bisa bangkit berdiri bersama-sama. Hari ini ibadah kita akan dilayani oleh Pastor Michael Gunawan dari GSCS Surabaya. Thank you. Selamat hari Minggu, Shalom GBI Gilgal. Gimana kabarnya semua?
Dari wajah saudara kelihatan seperti orang-orang yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman, kita mau menghampiri Tuhan, kita mau tundukkan kepala kita mau berdoa. Bapa kami di surga, satu hal yang kami selalu syukuri adalah kami punya Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Karena kami tahu di dalam hidup ini manusia boleh mengecewakan, bahkan keadaan kami sendiri boleh mengecewakan. Tapi firman-Mu berkata orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Sebab itu hari ini pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Nah kami tahu hari ini Engkau akan menyampaikan kepada kami apa yang perlu kami dengar. Sebab itu hari ini berbicaralah kepada kami, tegur kami, ingatkan kami, ubahkan kami. Dan doa dari hamba-Mu adalah Engkau pakai hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan isi hati-Mu yang tidak terbatas. Dan doa dari hamba-Mu saat firman Tuhan disampaikan, maka setiap jemaat Tuhan yang datang pulang diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama dengan saya kita mau katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Senang sekali bisa kembali melayani di GBI Gilgal. Dan saya mau mengatakan bahwa di seluruh Indonesia, Manado adalah salah satu kota favorit saya saudara ya. Dan senang sekali bisa kembali berada di kota ini. Bukan hanya berjumpa lagi dengan wajah-wajah yang familiar, dengan hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Tapi juga senang sekali bisa kembali makanan-makanan Manado saudara. Tadi malam Pastor Stephen udah ajak saya makan. Tadi sebelum ibadah ini udah nasi kuning, haleluya. Dan saya jadi makin semangat. Puji Tuhan, terima kasih Pastor Juan Mogi, Pastor Meiti, Pastor Wem yang sudah mengundang saya dan memberi saya kesempatan. Saudara siap menerima firman Tuhan hari ini? Nah, GBI Gilgal di bulan Agustus punya satu tema. Ada yang tahu temanya apa? Oh enggak ada, jemaat baru semuanya, puji Tuhan luar biasa. Nah bulan ini kita punya tema yaitu Great Commitment and Great Amendment, yaitu sebuah amanat agung dan komitmen kita untuk kita bisa memenuhi amanat agung ini. Dan saya percaya GBI Gilgal akan dipakai Tuhan untuk menjadikan sebuah bangsa murid Kristus. Yang percaya katakan amin. Mau tepuk tangan, boleh tepuk tangan bareng-bareng buat Tuhan. Dan terutama di kota ini. Nah dan saya rindu itu terjadi di kota Manado. Tadi malam kita ngobrol, Pastor Stephen bilang di Manado ini semuanya udah Kristen. Bahkan tadi pagi saya perjalanan ke gereja, saya diberitahu di jalan ini aja udah 4 gereja. Ya beberapa meter sekali ada gereja. Bahkan menurut saya di Manado lebih banyak gereja dari Indomaret, benar ya? Ya dan saya lihat bahwa di mana-mana orang Kristen, di mana-mana nama Yesus dipermuliakan, itu bagus. Tetapi jangan pernah lupa bahwa di kota ini pun masih banyak orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Tadi malam saya makan, diajak makan rica, woku, saya menikmati makanan. Tapi juga saya lihat banyak meja-meja. Saya lihat banyak meja-meja juga orang non-Kristen banyak sekali di kota ini dan makin banyak. Dan itulah tugas gereja, tugas kita untuk memenangkan jiwa-jiwa. Yang setuju boleh katakan amin. Kita gak boleh terlalu nyaman dengan segala kekristenan yang ada di kota ini sampai kita lupa untuk menginjil. Dan saya rindu di tempat ini kita semuanya bisa membawa nama Yesus kepada orang yang belum kenal. Nah tetapi kita nggak bisa lakukan itu kalau hidup kita nggak berkualitas. Kalau hidup kita nggak jadi contoh. Beberapa saat yang lalu seorang pengusaha curhat sama saya. Pastor Mike, saya akhir-akhir ini kalau milih pegawai, kalau hire pegawai baru, saya selalu milih yang non-Kristen. Saya bilang, loh Bapak kan Kristen, kenapa milih yang non-Kristen? Iya Pastor, karena akhir-akhir ini yang Kristen banyak yang gak berkualitas. Males lah, banyak alasan lah, gereja pelayanan dijadiin alasan. Dan mereka akhirnya kerjanya gak berkualitas. Bahkan dia mengucapkan satu kalimat, justru yang non-Kristen lebih berkualitas. Dan sebenarnya itu bertolak belakang sekali dengan apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan Yesus memanggil kita bukan hanya kita beribadah, tapi untuk kita juga berkualitas. Boleh katakan amin? Nah karena itu hari ini saya mau membawa satu firman Tuhan
Saya mau bagikan untuk jemaat GBI Gilgal Manado, yaitu saya membawa tema menjadi Kristen yang berkualitas. Ulangin sama-sama, 1, 2, 3, menjadi apa? Kristen yang berkualitas. Senggol kanan kiri kasih tahu yang berkualitas. Ayo kita buka ayatnya di mana Pastor Mike? Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kita akan baca 4 ayat ini bersama-sama. Saya minta bantuan saudara baca dengan suara yang keras. Sudah ditampilkan Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. 1, 2, 3. Ya, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah? Ya diasinkan. Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Sama-sama, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin apa? Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu apa? Meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. 16 sama-sama. Demikianlah hendakmu apa? Terangmu bercahaya di depan orang supaya apa? Mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang, ya percaya sama-sama katakan. Itu perkataan Tuhan Yesus. Perhatikan Tuhan Yesus tidak mengatakan jadilah terang. Dia tidak berkata jadilah garam. Tapi dikatakan kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Artinya itu identitas kita. Sama-sama tepuk dada saudara, itu identitas saya. Kita berbuat baik bukan supaya jadi terang. Kita berbuat baik karena kita ini terang. Kita berpengaruh bukan supaya jadi garam. Kita berpengaruh karena kita adalah garam. Dan itulah kualitas garam dan terang. Kemanapun dia berada pasti ada pengaruhnya. Kalau gak percaya besok pagi Bu, waktu buatin suami kopi jangan dikasih gula. Kasihlah garam. Pasti berpengaruh. Nah kalau kita lihat terang, kita lihat cahaya, pengaruhnya pasti kelihatan. Seandainya ruangan ini lampunya dimatiin semua, saudara gak bisa lihat saya. Ya di rumah gak ada yang bisa melihat saya dan gak bisa melihat apapun yang terjadi di ruangan ini. Begitu juga dengan orang Kristen. Kehadiran kita itu harusnya membawa pengaruh. Kehadiran kita itu harusnya bisa dirasakan oleh semua orang. Sayangnya banyak orang Kristen garam udah jadi tawar. Udah gak ada pengaruhnya lagi. Ada gak ada bedanya. Banyak orang Kristen labelnya Kristen. Pakai kalungnya salib. Pakai bajunya Kristen. Tapi udah gak kerasa lagi kekristenan. Doa saya di GB Gilgal gak ada yang kayak gitu. Doa saya di gereja ini semuanya menyebut dirinya Kristen. Dan ada karakter Kristus yang muncul dari dalam dirinya. Yang setuju boleh kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Nah salah satu contohnya di dalam Alkitab yang saya mau bagikan kepada saudara hari ini. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Yusuf adalah seorang yang berada di tengah kegelapan. Mesir kalau saudara tahu adalah salah satu negara yang pada zaman itu penuh dengan penyembahan berhala. Tetapi Yusuf di tengah penyembahan berhala pun dia bisa bersinar begitu terang sampai semua orang bisa lihat Tuhan di dalam dirinya. Dia itu budak. Dia itu dijual sama saudaranya dan jadi budak di rumah Potifar. Tapi di situ pun pengaruhnya kerasa banget. Kita akan lihat bagaimana dia itu orang asing, dia itu budak masih muda. Tapi dipercaya dengan begitu banyak hal, dipromosiin sama Tuhan. Dari budak jadi orang yang memiliki kuasa atas seluruh rumah Potifar. Kenapa? Karena seluruh isi rumah itu bisa ngerasain Tuhan di dalam dirinya. Doa saya itulah yang orang akan katakan tentang jemaat GB Gilgal. Keluar dari ruangan ini, saudara pulang ke rumah. Saudara pergi besok ke tempat kerja, oh besok tanggal merah gak tempat kerja saudara. Saudara hari Selasa masuk ke tempat kerja, saudara kembali ke kampus. Semua orang di sana bisa ngerasain ada Yesus dalam diri saudara. Dan saya percaya kalau orang bisa lihat Yesus dalam diri saudara, kita gak perlu terlalu banyak cerita.
Mereka lihat hidup kita pun, mereka lihat Yesus dan jiwanya dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan yang paling dahsyat, tepuk tangan yang paling meriah. Nah hari ini saya mau tutup khotbah saya mau tunjukkan kepada saudara ada 3 kualitas Yusuf yang bisa kita lihat ketika dia berada di rumah Potifar. Doa saya kualitas ini pun ada di dalam setiap kita. Yang pertama kita buka dalam Kejadian 39 ayat 2 sampai 6. Saya akan baca ayat 2 sampai 5 nanti ayat 6. Saudara boleh bantu saya. Dikatakan di dalam Kejadian 39 ayat 2 sampai 6. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Lihat orang semua bisa lihat Tuhan. Dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Pada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu. Karena Yusuf sehingga berkat Tuhan ada di atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ayat 6 boleh baca sama-sama, 1, 2, 3, segala miliknya diserahkannya pada Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok paras. Saya percaya sama-sama katakan. Kita lihat sama-sama kan. Dia dijual sama saudaranya. Dia sampai di Mesir jadi budak. Tapi akhirnya dipercaya mengelola satu rumah. Ini bukan orang biasa Potifar. Potifar itu kepala penjaga raja, secret service. Itu kalau di Indonesia yang jaga presiden, bayangin. Ini adalah orang yang penting, punya rumah yang ngelola Yusuf. Orang yang berkualitas, gak perlu ngejar promosi. Promosi akan mengejar dia, ada amin? Nah sebab itu hari ini kita lihat sama-sama dari kualitasnya. Nah tetapi masalahnya banyak orang melihatnya di bagian yang salah. Kita dari sekolah minggu udah belajar tentang Yusuf. Dan saya temukan banyak orang fokusnya di ayat 2. Coba kita tampilin ayat 2. Kejadian 39 ayat 2. Kita baca bersama-sama. Dikatakan 1, 2, 3 apa? Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu apa? Berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang. Nah banyak orang waktu mau belajar kayak Yusuf. Fokusnya di ayat 2. Jadi disertai Tuhan sehingga ia selalu berhasil. Oh berarti aku harus berhasil. Berarti kalau aku jadi orang Kristen, Kristen harus berhasil. Sehingga pada akhirnya kita menyamakan keberhasilan sama dengan kualitas. Saya ulangi sekali lagi. Banyak orang Kristen punya mindset, oh kalau aku mau berkualitas, aku harus jadi orang yang paling berhasil. Aku harus jadi orang yang paling kaya. Aku harus jadi orang yang punya jabatan paling tinggi, baru aku berkualitas. Padahal kan gak selalu kayak gitu. Pertanyaan saya, tolong bantu saya jawab. Ada gak orang kaya tidak berkualitas? Kok saudara takut jawabnya? Saya tanya sekali lagi. Ada gak orang kaya tidak berkualitas? Ada gak orang yang tidak kaya yang tidak berkualitas? Banyak benar saudara ya kan, lebih banyak. Nah saudara lihat, artinya keberhasilan, kekayaan gak menjamin kualitas. Nah karena itu orang Kristen gak boleh fokuskan dirinya sama keberhasilan. Saya selalu doakan setiap jemaat dibuat Tuhan berhasil, ada amin? Tapi itu gak boleh jadi fokus kita. Bahkan penulis dari Kejadian namanya Musa, dia juga gak fokuskan kita sama keberhasilan. Buktinya disebutnya cuma sekali. Ia dibuat berhasil. Kadang-kadang yang kita lewatkan adalah sesuatu yang Musa ulangin 2 kali. Di mana? Ayat 4 dan 6. Coba saudara bisa lihat atau enggak? Coba buka ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Jadi ayat 39 ayat 4. Dikatakan baca sama-sama apa saudara? Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh apa? Nah ini dia. Sama-sama. Kepada Yusuf diberikannya apa? Kuasa atas rumahnya dan segala miliknya apa?
diserahkannya pada. Nah sekarang saya minta lompat ke ayat 6. Perhatikan ada hal yang sama di ayat 6. Baca 1, 2, 3 segala apa? Miliknya diserahkannya pada apa? Itu yang diulangi. Ya diulangi bukan keberhasilannya tetapi yang diulangi adalah segala milik dari Potifar. Itu diserahkan sama Yusuf. Bahasa Inggrisnya bagus. Entrusted. Dipercayakan sama Yusuf. Kalau sesuatu diulang di dalam Alkitab artinya penulis ingin kita memperhatikan itu. Artinya Musa ingin kita menyadari bahwa kualitas Yusuf yang perlu kita pelajari bukan keberhasilannya, bukan jabatannya. Tetapi kualitas yaitu namanya bisa dipercaya. Karena itu hari ini kualitas pertama yang saya rindu saudara dan saya miliki di dalam kehidupan kita supaya kita jadi berkualitas adalah kita bisa dipercaya dalam tanggung jawab. Ulangin sama-sama 1, 2, 3 bisa apa? Dipercaya dalam, boleh gak senggol kanan kiri kasih tahu yang bisa dipercaya. Saudara mau berkualitas? Coba renungin. Bisa dipercaya enggak? Karena gini, satu hal yang saya lihat dan satu hal yang saya pelajari, semua orang itu bisa kelihatan berhasil. Tetapi tidak semua orang bisa mendapat kepercayaan, setuju enggak? Mau kelihatan berhasil, gampang hari-hari ini. Semua orang bisa. Beli mobil paling baru, pakai baju paling bagus, handphone paling mahal. Itu udah kelihatan berhasil. Dan hari-hari ini gak kurang orang yang kelihatan berhasil, apalagi di Manado. Di Manado kelihatan ini orang kaya-kaya semuanya. Saya ngobrol kemarin sama Pastor Stephen, satu hal yang saya lihat bedanya Manado sama kota lain. Itu ada satu hal. Saya di setiap kota melayani banyak gereja-gereja, saya udah ke beberapa kota di Indonesia. Dan satu hal yang sama, itu semua orang Indonesia suka satu hal, namanya Nah itu foto benar. Pokoknya orang Indonesia apapun, dimanapun, apapun alasannya yang penting foto. Mau makan, foto. Mau di gereja pun sekarang gak ada yang minta doa sama pendeta. Mintanya foto sama pendeta. Nah itu dia. Nah saya udah biasa, jemaat minta foto berapapun saya layani. Nah tetapi satu hal yang saya perhatikan tentang jemaat yang minta foto di Manado adalah saya lihat 90% yang foto handphonenya iPhone yang terbaru. Saya lihat kenapa, karena orang Manado saya tanya sama Pastor Stephen bilang di Manado yang penting gaya daripada perut. Yang penting punya yang terbaru. Padahal dia beli pakai Shopee. Nah saudara ngomong bukan saya. Yang penting kelihatan. Nah banyak orang hari-hari ini kayak gitu. Kelihatannya berhasil. Dan gampang untuk kita mengelabui orang. Semua orang bisa kelihatan berhasil. Tapi saya ulangi. Tidak semua orang bisa Contoh, kalau saudara mau keluar kota, saudara mau keluar negeri. Kunci rumah titip siapa? Oh gak ada yang pernah pergi kemana-mana, di Manado aja. Saudara titip siapa? Tukang sampah depan rumah. Oh pak, bapak kan setiap hari lewat sini, ini pak titip kuncinya gitu. Saudara titip ke siapa? Keluarga yang saudara bisa. Saudara punya anak. Di sini saya lihat beberapa keluarga muda yang punya anak-anak saya umur 2. Kan kita suka titipin kan kalau kita mau pergi kemana-mana. Kita titip anak sama siapa? Tetangga. Terus kita bilang ya udah ini titip mau diapain terserah gitu. Nah, kita titip biasa sama siapa? Mertua. Dari situ kita tahu betapa pentingnya mertua ya kan. Saudara lihat, kita pasti titip sama orang yang bisa kita percaya. Pertanyaan saya, kalau orang lihat kita, kira-kira kita bisa dipercaya enggak? Kalau saya tanya, di sini suami-suami bisa dipercaya enggak? Saya tanya, Bu, suami ibu itu bisa dipercaya enggak? Kok gak ada yang jawab satu pun saudara? Bu, suaminya bisa dipercaya enggak? Puji Tuhan. Ada satu yang bilang sama saya, Pastor jangankan wanita, kucing betina aja dikejar sama dia Pastor. Gimana saya mau percaya? Kalau kita cuma jagonya pelayanan, kita hafal Alkitab, semua orang sebenarnya bisa. Tapi gak bisa dipercaya, kan percuma.
Kita jago dalam segalanya. Saya tidak meragukan kekristenan orang Manado. Saya yakin saudara udah hafal semua isi Alkitab. Bahkan saya yakin jemaat GB Gilgal semua nama 12 murid Yesus hafal semua. Ya kan, dari wajah saudara rohani semua soalnya. Jadi ayo dalam hitungan ketiga kita mau sebut nama 12 murid Yesus. 1, 2, 3. Ya, Januari, Februari. Saya nggak ngeraguin itu tentang saudara. Mungkin saudara boleh berkata, Pastor, saya udah melayani Tuhan sejak saya lahir, puji Tuhan. Tapi kalau engkau ngerti firman tapi nggak bisa dipercaya sama suami, sama istri, sama orang tua, maka sebenarnya kita bukan jadi terang, tetapi sebenarnya kita jadi batu sandung. Coba renungin, kenapa dari semua orang di Mesir, kok yang dipilih Potifar, Yusuf? Kenapa nggak milih aja orang sesama Mesir? Kenapa nggak milih keluarganya sendiri? Kenapa dari semua orang yang dipilih Yusuf? Karena 2, 1, Potifar lihat ada Tuhan di dalam dirinya. Yang kedua, dipercaya apapun, Yusuf mengerjakannya dengan maksimal dan berhasil. Bisakah kita mengatakan itu tentang diri kita? Saya memakai istilah di slide namanya trust score. Itu nilai kepercayaan setiap orang. Tanpa kita sadari setiap kita di sini ada trust score-nya. Nggak kelihatan, tapi semua orang tahu. Trust score itu kalau mau dibuat sederhana, ini istilah dunia bisnis. Kalau di istilah sehari-hari itu, kalau saudara pesen Grab atau Gojek, biasanya setelah saudara nerima barangnya, ojolnya pasti bilang apa? Tolong bintang 5. Kenapa? Karena kalau dia nilainya lebih tinggi, dia akan dipercaya dengan lebih banyak orderan. Sekarang yang punya restoran, yang dibingungin satu, namanya Google Review. Saudara kalau mau masuk restoran baru, yang saudara lihat apanya? Google Review-nya. Reviewnya 3,6, mau masuk nggak? Enggak, meskipun makanannya enak saudara takut, ragu. Tapi restoran ratingnya 4,8, pasti saudara penasaran mau masuk. Kenapa? Karena hari-hari ini kita nggak sadar, kita ini lagi dinilai. Kita lagi dinilai sama semua orang di sekitar kita. Usaha aja dinilai, apalagi orang Kristen. Kita hari-hari ini lagi dinilai sama semua orang. Bisa gak kita dipercaya? Oh ini pelayan Tuhan, oh ini jemaat GB Gilgal. Bisa gak dipercaya? Nilai kepercayaan bisa rendah, karena apa? Karena lalai, tidak menepati perkataan. Dan saya catat gak pernah menyelesaikan tanggung jawab, gak jujur orangnya. Coba renungin. Ada gak orang di dalam hidup saudara yang saudara janjian sama dia jam 3, pasti saudara gak datang jam 3, pasti saudara datangnya jam 4. Karena saudara tahu orang ini pasti terlambat. Ada? Kalau di dalam hidup saudara gak ada, artinya saudara adalah orangnya. Ada orang itu ya di dalam hidup kita. Kita itu udah tahu bahwa orang ini pasti dia telat. Pasti kalau dia ngomong, pasti itu cuma omdo. Apa itu omdo? Ngomong doang. Ini pasti omong doang orang. Pertanyaannya, apakah kita orang kayak gitu? Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus sendiri ngajar. Barang siapa bisa dipercaya dalam perkara kecil, bisa dipercaya dalam perkara yang besar. Yusuf itu mulainya melayani dulu. Enggak langsung, tapi dalam hal kecil bisa dipercaya. Sama Tuhan, dipercaya sama perkara besar. Saya pun juga dulu sebelum jadi pendeta, jadi gembala. Saya pun gak langsung khotbah. Saya dulu mulai pelayanan megang OHP. Ada yang di sini tahu OHP itu apa? Yang tahu kelihatan usianya ya. OHP itu yang kayak bebek itu mesinnya. Saya megang itu di gereja papa saya. Saya mulai dengan apa? Antar jemput pendeta. Ke hotel, ke gereja, ngajak makan. Saya mulai dulu main piano, saya megang kamera, saya main bass, saya main drum, saya melakukan semuanya. Saat saya bisa dipercaya dengan perkara-perkara, apapun yang dipercayakan kepada saya lakukan dengan maksimal. Saya diberi kepercayaan baru,
Manusia kalau lihat orang yang bisa dipercaya, dia pasti ingin kasih kepercayaan baru. Apalagi Tuhan. Kalau Tuhan hari ini lihat engkau orang yang bisa dipercaya, maka saya penuh dengan keyakinan dia akan mempercayakan saudara dengan perkara-perkara yang lebih besar. Ya percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan dia paling meriah, lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Kasih tahu kanan kiri sekali lagi yang bisa dipercaya. Tuhan Yesus bisa dipercaya. Tuhan Yesus berkata, janjiku ya dan Tuhan Yesus kalau udah ngatain sesuatu, you can always trust him. Jadilah seperti Yesus. Setiap perkataan kita, perbuatan kita, janji kita harus tepati. Jadilah orang yang bisa dipercaya. Yang mau katakan amin. Nah yang kedua sekarang, kualitas apa? Yang pertama bisa dipercaya. Nah yang kedua kita bisa lihat di ayat 6 sampai 7. Ayo kita lihat sama-sama. Kejadian 39 ayat 6 sampai 7. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Wow. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Dikatakan apa selanjutnya? Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan apa? Orangnya sopan, baik, elok parasa artinya ganteng, glowing, berewokan. Kok saudara sensi sih? Ini kan firman Tuhan, dia budak, dia gak boleh cukur ya kan. Ayat 7 baca sama-sama, 1, 2, 3. Selang beberapa waktu istri tuanya memandang Yusuf dengan apa? Berahi. Lalu katanya sama-sama apa? Oh gak taunya istrinya Potifar kesepian. Kenapa? Suaminya kepala penjaga raja. Firaun kemanapun harus ada Potifar. Dia sendirian di rumah, lihat Yusuf. Bisa dipercaya, ganteng. Satu hari dipanggil Yusufnya. Kan Yusuf kan. Yus. Sini. Iya siap. Kenapa tante? Ayo tidur sama aku. Yusuf jawabnya apa? Apa? Tante, biar kehendakmu yang jadi gitu. Enggak. Dia bilang enggak, seluruh rumah ini dipercayakan sama saya. Kecuali tante. Saya tidak mau. Banyak orang memuji di sininya. Dia menolak. Tapi ada satu bagian yang banyak dari kita lewatkan. Ada di mana? Di ayat 7. Oh ayat 10. Ayo kita baca sama-sama ayat 10 dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Ya walaupun dari hari ke hari perempuan itu, perhatikan kalimat itu. Dari apa Bapak Ibu Saudara? Jadi bukan cuma sekali. Kejadian itu bukan cuma satu kali terus ditolak. Tapi dari hari ke hari, every single day, setiap hari, gak disebut berapa lama. Dan saya yakin setiap hari modusnya beda-beda. Yus, tante baru buat salt bread. Kesini. Yus, tante buat matcha enak banget. Sini. Setiap hari beda-beda. Tapi setiap hari, Yusuf pun menolak. Itu yang saya sebut sebagai satu kualitas yang luar biasa dari diri Yusuf. Namanya konsisten. Ulangin sama-sama namanya apa saudara? Nah itu kualitas kedua. Saudara boleh catat. Kalau saudara mau jadi orang yang berkualitas. Kita harus konsisten dalam menolak kompromi. Ulangi sama-sama saudara. Apa dalam menolak apa? Senggol kanan kiri agak keras kasih tahu. Konsisten. Kualitas itu tidak terbukti dari satu keputusan yang kita buat. Tetapi kualitas terlihat dari satu keputusan yang benar yang terus kita ulangi. Halo. Terus kita apa Bapak Ibu Saudara? Karena semua orang bisa nolak kalau sekali. Tetapi yang sulit adalah berkata tidak yang ke-100. Yang pertama mungkin gampang, enggak. Besoknya dicoba lagi, enggak. Ketiga, agak susah enggaknya, agak lama. Dan untuk mencapai tidak yang ke-100, itu enggak gampang. Konsistensi itu adalah satu hal yang sangat sulit. Karena ada banyak hal yang bisa membatalkannya. Saya menemukan beberapa kalimat yang bisa membatalkan konsistensi. Ya udahlah, itu yang pertama. 2, enggak apa-apalah. 3, semua orang juga gitu kok. Yang paling parah yang keempat, Tuhan ngertilah. Tuhan ngertilah, Tuhan tahu semua orang juga kayak gitu. Itu namanya pembenaran.
Kasih tahu kanan kiri, jangan pembenaran. Dalam semua hal konsistensi itu sulit. Baca Alkitab. Di sini udah berapa banyak yang dari Januari udah nyelesain Alkitab, Kejadian sampai Wahyu. Udah 8 bulan. Banyak orang Januari 1 mulai baca Alkitab. Maka roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Sampai Agustus rohnya masih melayang-layang. Belum jadi buminya. Karena gak konsisten. Hari pertama, minggu pertama setiap hari baca. Lama-lama saudara gak baca. Kenapa? Alasannya sama. Ya udahlah. Semua orang juga enggak kok. Temanku juga enggak kok. Tuhan ngertilah. Jangankan dalam hal rohani. Dalam hal apa lagi yang kita sulit konsisten? Diet. Berapa banyak kita dari dulu udah rencana diet sampai hari ini belum turun-turun berat badannya. Saya tahun lalu, sebelum saya naik tadi pagi, saya cek tahun lalu saya khotbah di sini berapa kilo. Tahun lalu saya 76 kilo. Hari ini saya di depan saudara 66 kilo. Saya turun 10 kilo. Kenapa? Konsisten. Ada banyak orang dari zamannya Pak Harto, tadi kan kita sebut pahlawan-pahlawan nasional. Mau dari zamannya Pak Patimura mungkin. Kita mungkin udah bilang saya diet. Tapi kenapa selalu gagal? Karena selalu kalimat itu, diet always starts. Pengalaman pribadi, oke luar biasa. Kenapa? Kita gak konsisten. Hari ini kita, aku gak makan apa-apa. Lihat hari ini aku gak makan apa-apa sama sekali. Besoknya balas dendam, ya udah sama aja Bapak Ibu Saudara. Dalam segala hal, konsisten itu sulit. Kenapa ya kok rasanya konsisten itu sulit? Saya catat gini, konsistensi itu sulit karena konsistensi gak pernah dipuji dan gak pernah dilihat sama orang. Gak dilihat, gak pernah dihargai, kamu hebat ya, kamu konsisten banget. Enggak. Tapi Yusuf bisa konsisten. Digoda, no, saya gak mau. Digoda lagi, enggak, sampai ke 100, sampai terakhir pun dia gak mau. Kenapa? Karena dia sadar, orang boleh gak lihat, orang boleh gak tahu, tapi Tuhan selalu melihat. Yusuf tahu dia disertai Tuhan. Disertai Tuhan bukan berarti Tuhan akan lakukan semua terhadap kita, tapi disertai Tuhan juga berarti apa? Tuhan juga selalu lihat hidup kita. Kenapa Yusuf konsisten dalam kebenaran? Dia gak mau kompromi karena dia tahu setiap langkah, setiap perbuatannya selalu dilihat sama Tuhan. Dan dia tidak mau mendukakan hati Tuhan. Doa saya hari ini, mungkin banyak godaan-godaan yang datang di dalam hidup saudara, tapi apapun itu, selalu kita memutuskan, saya gak mau kompromi, saya mau konsisten dalam kebenaran. Maka saya percaya engkau akan jadi orang yang berkualitas. Bukankah itulah yang Yesus janjikan kepada kita? Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan, tidak berubah dulu, sekarang, sampai. Firman Tuhan berkata dia konsisten, bahkan sampai detik terakhir. Ibrani berkata dia dicobai dalam segala hal. Sama seperti kita, hanya dia tidak berbuat dosa. Jadilah orang yang konsisten, jadilah orang yang bisa dipercaya. Maka saya percaya engkau akan jadi orang-orang yang berkualitas. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Dan terakhir, pemain musik boleh naik. Ada satu hal lagi yang saya minta saudara dan saya untuk belajar sama-sama. Saya tadi sebut 3. Kita mau baca sambil bangkit berdiri. Kejadian 39 ayat 11 sampai 12. Ibadah kedua saya tepat waktu Pastor Stephen. Ya, biasanya soalnya di Surabaya saya kalau khotbah di GSJS 1 jam. Di Gilgal ibadahnya 1 jam, luar biasa. Jadi saya harus latihan ya, tapi ibadah kedua saya bisa. Waktunya udah tepat. Tapi saya minta karena ini ayat terakhir, kita mau baca Kejadian 39 ayat 11 sampai 12. Baca dengan suara keras, 1, 2, 3. Pada apa? Suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari sisi rumah itu seorang pun apa? Nah jadi Yusuf masuk kerja gak taunya gak ada orang. Gak taunya semalamnya Tante Poti, saya sebutnya Tante Poti. Tante Poti bagi voucher Bunaken ke semua pegawainya. Ini, kamu semua pergi. Yusuf sendiri gak dikasih. Akhirnya Yusuf masuk gak ada orang. Dan hari itu bukan digoda lagi tapi dipaksa.
Ditarik bajunya. Tapi Yusuf, dia memutuskan saya nggak mau. Tapi karena nggak mau dipaksa, Tante Poti lepas bajunya. Dan di situ Yusuf harus membuat keputusan. Satu, keputusannya karena bajunya udah diambil sama Tante Poti, jadi barang bukti bisa. Dia bisa tidur dengan istri dari Potifar dan gak ada yang tahu. Atau dia bisa lari dengan resiko dia difitnah. Sekarang saya tanya sama saudara, lebih untung mana buat Yusuf? Tidur sama istri Potifar atau lari? Rohani sekali saudara, lari. Tapi kalau kita mau jujur, lebih untung tidur berbuat dosa lah. Satu, dia bisa menikmati dosa, jangan munafik, dia bisa menikmati dosa. Dua, dia jadi anak kesayangan Tante Poti. Setuju gak sama saya? Udah jadi anak kesayangan Tante Poti, udah dipercaya sama Potifarnya. Kurang apa coba? Promosi pasti, dapat jabatan pasti. Lari, difitnah. Dia disalahkan. Pertanyaan saya, saudara jadi Yusuf, milih yang mana? Saudara berbuat dosa atau lari? Dahsyat, jam 2, ibadah 2 memang dahsyat, rohaninya luar biasa. Saya berharap jawaban saudara lari. Lari Yusuf. Dari situ saya belajar yang ketiga kualitasnya. Dari Yusuf, yaitu berani memilih yang benar. Meskipun harus bayar harga. Ulangin sama-sama, 1, 2, 3, berani apa? Meskipun harus apa? Kasih tahu kanan kiri, bayar harga. Kadang-kadang ya, kita benar, justru harus bayar harga. Itulah ketidakadilan dalam hidup. Lu Pak, saya ini mau yang benar loh, kok malah saya yang salah? Lu, ya memang itulah hidup. Kadang-kadang justru karena kita jujur, kita gak untung. Kan aneh ya, justru kalau kita korupsi, kita lebih enak hidupnya. Justru kalau kita mau ikut dosa, kita dapat jabatan. Kita nolak dosa, kita dibilang sok suci, kita kehilangan kesempatan, kehilangan klien, kehilangan tender. Tapi sekali lagi selalu ingat, saudara bayar harga, memang gak ada yang lihat. Bahkan mohon maaf, kau bisa dibilang bodoh sama semua orang. Bodoh kamu, gak apa-apa lah. Ini dosa putih, gak apa-apa lah kompromi dikit. No. Tetap harus berani milih yang benar meskipun sulit. Kenapa? Karena sekali lagi, karena Tuhan selalu lihat. Gak cuma manusia loh yang nilai hidup kita, nilai hidup kita itu Tuhan. Apa hasilnya saat Yusuf bayar harga? Ini ayat yang benar-benar terakhir. Kejadian 39 ayat 20 sampai 21. Benar ini terakhir, setelah ini saya pulang. Kejadian 39 ayat 20 sampai 21. Dikatakan lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan. Lihat, benar malah masuk penjara. Benar malah rugi, bayar harga. Tapi gak apa-apa, karena di ayat 21 saya minta saudara baca 1, 2, 3. Tetapi apa? Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan apa? Kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf apa? Keren gak? Rugi di mata dunia, tapi yang penting disertai sama Tuhan. Mau di penjara, mau dimanapun, yang penting saya disertai Tuhan. Gak apa-apa saya rugi hari ini, gak apa-apa saya susah hari ini. Emang Tuhan gak lihat, emang Tuhan gak nilai, emang Tuhan tertidur, Tuhan gak pernah tertidur. Firman Tuhan berkata penjaga kita selalu tidak pernah terlelap, dia selalu memperhatikan dan di waktu yang tepat orang yang berkualitaslah yang akan diangkat oleh Tuhan. Hari ini doa saya, harga apapun yang harus engkau bayar, bayar. Tetapi percayalah dengan iman. Seberapa besar harga itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan berikan dalam hidup saudara. Tundukkan kepala saudara. Selidiki aku, katakan. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan sama-sama. Laku lihat, Katakan yang tak pernah habis. Katakan ku berjuang sampai akhirnya.
Katakan telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tuhan, kami percaya firman Tuhan hari ini menjadi kebutuhan kami. Ini adalah pesan daripada-Mu Tuhan, untuk mengingatkan kami, untuk kami menjadi orang-orang Kristen yang berkualitas. Sehingga lewat hidup kami Tuhan, semakin banyak orang bisa mengenal Engkau. Semakin banyak lagi orang-orang yang bisa melihat Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biar firman-Mu jatuh di tanah hati yang subur, dia bertumbuh, membuat kami terus bertumbuh di dalam Kristus. Kembali berdoa untuk hamba-Mu Pastor Michael Gunawan, kami percaya pemakaian, penyertaan Tuhan semakin luar biasa dalam hidupnya. Terima kasih Bapak. Yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, besok kita merayakan apa? Siapa yang merdeka? Boleh tanya sebelah kiri kanan, ulang tahun bangsa Indonesia yang keberapa hari untuk besok? Boleh bantu tanya. 71? Oh 81, yang lupa boleh jujur angkat tangan, enggak usah angkat tangan, cukup bertobat aja. Kita ambil kesempatan untuk kita berdoa bersama buat bangsa kita hari ini, boleh? Mari sama-sama kita tutup mata kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Sampaikan Bapak Ibu Saudara doa-doa Bapak Ibu Saudara. Bangsa ini butuh untuk didoakan. Mungkin kita tidak terlibat secara langsung di dalam pemerintahan, di dalam pembangunan yang ada, tetapi kita punya beban. Itu cukup buat saya dan saudara untuk membuat bangsa ini bertumbuh. Karena di saat kita berdoa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bangsa ini akan dipulihkan Tuhan. Bangsa ini akan terus bertumbuh. Secara pribadi Bapak Ibu Saudara, secara pribadi ambil waktu sejenak berdoa untuk bangsa ini. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Kami percaya Tuhan ada rencana Tuhan yang luar biasa untuk bangsa Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pemimpin yang ada, dari presiden, wakil presiden, jajaran pemerintahan, menteri-menteri yang ada Tuhan, yang ada di pusat, bahkan setiap pemimpin-pemimpin yang ada di daerah, bahkan di pelosok sekalipun. Tuhan berikan mereka roh yang takut akan Tuhan. Biar mereka bekerja Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Kami berdoa Tuhan setiap celah-celah yang iblis coba masuk, yang coba mencuri sukacita damai sejahtera bangsa kami mau tolak, hancurkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan biar berkat-Mu tercurah buat bangsa kami. Bahkan tidak ada yang mustahil, hujan pertobatan terjadi buat bangsa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus berikan hikmat. Di tengah-tengah perbedaan yang ada Tuhan, biar terus terjadi kesatuan. Karena kami percaya di dalam kesatuan, di dalam kerukunan, berkat Tuhan perintahkan menjadi bagian bangsa kami. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa Tuhan untuk korban gempa bumi Tuhan yang terjadi di NTT Tuhan. Mereka butuh jamahan-Mu, lawatan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi kami tetap percaya semua dalam kontrol dan campur tangan Tuhan. Biar setiap bantuan-bantuan yang berjalan Tuhan bisa tersampaikan dengan baik. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan untuk membantu kembali pembangunan di daerah NTT semua berjalan dengan baik. Kami percaya semuanya ada maksud Tuhan. Biar lewat kejadian yang terjadi Tuhan, nama Tuhan terus dipermuliakan. Bahkan terjadi perjumpaan secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus ini doa kami Tuhan. Kami serahkan bangsa kami hanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus yang percaya pemulihan pasti terjadi, katakan amin. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Kaulah layak guru, layaklah
sujud kepadamu. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Bolehkah beri kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan? Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. Hanya Engkau yang ditinggikan di tempat ini. Hanya Engkau yang dibesarkan di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan. Dan percayalah pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus, Dia akan selalu menghibur, menolong, bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin.